Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasil fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil imani wal ihsan al-ghaniyul ladzi lam tazal sahaib wujudi tasihul khairat fi kulli waqti wa awan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para kiai, para nyai, para doktor, para dosen yang hadir dan sejumlah hadirin baik mahasiswa ataupun umum. Pada malam hari ini kita ketemu kembali Tadarus Ilmiah Ramadan 2023 kerjasama antara Paradigma Institute dengan Forum Silaturahim Mahasiswa Doktoral UIN Jakarta angkatan 2016. Dan malam hari ini merupakan season yang ke-12 dari 20 season yang kita telah jadwalkan dan kita rencanakan. Dan pada malam hari ini tema yang kita angkat adalah tentang hak disabilitas, yaitu perlindungan hak disabilitas dalam perspektif Islam. Dan telah hadir 3 narasumber penyaji pada malam hari ini. Pertama adalah Ibu Umi Kodarsasi. Beliau ini pengajar di pemikiran politik Islam ya Bu ya, di IAIN Kudus. Jadi saya juga berasal dari IAIN Kudus ini. Dan yang kedua Ibu Heni Kristiana. Beliau ini dosen di bimbingan konseling Islam. Ini sama-sama dalam satu rumpun, Fakultas Dakwah. Jadi namanya Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya, FDK. Nah, semoga nanti bisa secara mandiri ada Fakultas Dakwah sendiri, Fakultas Komunikasi sendiri, FISIP sendiri gitu. BK sendiri ya, psikologi sendiri. Dan yang ketiga telah hadir, ini jauh-jauh dari Natuna ini Pak Yai Dr. Sugeng Aminuddin. Jadi beliau ini dari Natuna yang baru sampai di Bogor, persis jam 9 baru nyampe buka pintu. Jadi belum sempat ketemu istri, nyari laptop ya untuk bergabung. Dan telah hadir juga di antara kita ini dari beberapa perwakilan, ada dari Lampung, Pak Yai Hasan, ada dari Cirebon, Yai Abdurrahman Hakim, ada juga dari Yai Chandra. Nah, jadi Chandra ini hitungannya masuk di Bogor ya. Dan dari yang lain, ini ada Mas Sofa. Mas Sofa ini HMPS berarti, HMPS PPI dulu Ibu Umi. Dan juga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi bagian dari ibadah kita, setidaknya adalah bagian dari tadarus kita, walaupun versi kajiannya tidak harus membaca ayat secara penuh, tapi ini adalah kita menelaah, mentadaburi apa yang ada di dalam bagian sedikit dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan nanti secara teknisnya silakan pada Ibu Umi untuk mempresentasikan atau menyampaikan berkaitan dengan perspektif disabilitas, mungkin dalam perspektif hak politiknya atau hal yang lain, atau secara psikologi nanti silakan pada Bu Heni untuk urutan yang kedua, dan Yai Sugeng Aminuddin untuk bisa memberikan tanggapan sekaligus mengkonklusikan perspektif Islamnya itu. Dan nanti jika ada tanggapan dari yang lain akan dipersilakan untuk session yang terakhir. Mari kita awali session ini dengan baca basmalah, semoga menjadi niatan baik kita dan mendapatkan kemanfaatan keberkahan di malam Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Umi untuk bisa menjadi penyaji yang pertama. Terima kasih. Dipersilakan. Iya, terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon izin dulu saya share screen PPT yang sudah saya buat. Ya, silakan Bu.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Hamdan, Muhammad Hamdan, kemudian yang saya hormati kedua pembicara Ibu Heni Kristiana Rahmawati, MPDI, dan juga Bapak Dr. Sugeng Aminuddin. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang hadir dalam forum Tadarus malam ini, kemudian para mahasiswa dan juga hadirin sekalian. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk sedikit sharing terkait dengan perlindungan dan perlindungan tentang hak disabilitas dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya kami mengangkat tema ini, jadi sebelumnya saya dan Bu Eni sempat berdiskusi apa tema yang akan kita angkat, dan kami sepakat untuk mengangkat tema ini karena memang kebetulan beberapa tahun sekitar 2-3 tahun terakhir kami riset gitu ya dengan kelompok disabilitas yang ada di Kabupaten Kudus. Kebetulan juga ada beliau ketua dari FKDK, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus, juga hadir dalam forum malam hari ini, Bapak Rismawan, gitu. Nanti beliau juga akan berbagi lebih banyak. Jadi dari 2-3 tahun riset itu kemudian kami mendapatkan sedikit perspektif gitu ya terkait dengan disabilitas ini, terutama dalam interaksi kami dengan Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. Nah, kebetulan juga riset kami waktu itu pertama kali melihat terkait dengan partisipasi disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018. Kemudian yang ketiga kami menyoroti tentang bagaimana upaya dari FKDK untuk merealisasikan adanya perda disabilitas di Kabupaten Kudus, seperti itu. Nah, sebagai introduction, sebagai awalan, kita melihat bahwa terkait dengan disabilitas ini ada payung internasional gitu, dalam level internasional yang sudah memayungi dan memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap disabilitas. Yang pertama kali adalah the Universal Declaration of Human Rights pada tahun 48, kemudian disusul dengan adanya konvensi, Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau biasa disingkat dengan CRPD pada tahun 2006, dan kemudian Indonesia juga ikut meratifikasi konvensi ini pada tahun 2011 gitu ya, dengan diterbitkannya adanya UU nomor 19 tahun 2011 terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Nah, kemudian memang ketika sebuah negara sudah meratifikasi sebuah konvensi, maka otomatis harus ada pengejawantahan terhadap isi konvensi itu dalam regulasi-regulasi di dalam negerinya. Nah, kemudian diikuti dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tersebut. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Nah, di sini ada beberapa turunan gitu ya, peraturan terkait dengan turunan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu ada peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2019 gitu ya, sampai yang terakhir adalah ratifikasi perjanjian internasional yang diatur dalam Perpres nomor 1 tahun 2020 tentang pengesahan Traktat Marrakesh untuk fasilitas akses dan ciptaan yang dipublikasikan bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas dalam membaca karya cetak, seperti itu. Jadi dari UU 8 itu kemudian diturunkan menjadi beberapa peraturan undang-undang. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan disabilitas itu sendiri, ya, di UU nomor 8 tahun 2016 didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan secara fisik, kemudian intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan,
dan sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, kemudian muncul istilah-istilah yang lain gitu ya dari penerjemahan itu tadi, penerjemahan dari Convention on the Rights of People with Disabilities gitu. Kemudian diterjemahkan dengan istilah penyandang disabilitas, kemudian bisa disebut sebagai difabel, berkebutuhan khusus gitu, atau orang-orang dengan disabilitas. Seperti itu. Nah, sebelumnya di undang-undang sebelumnya tahun 2011 memang belum dicetuskan, bahkan masih menggunakan kata penyandang cacat seperti itu. Nah, kemudian baru di UU yang baru ada istilah-istilah pembaruan terkait dengan people with disabilities gitu atau PWD. Nah, kemudian menurut ini ya konvensi sendiri mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas merupakan mereka yang mempunyai itu ya long term physical, mental, intellectual dan sensory seperti yang disebutkan di UU nomor 8 tahun 2016. Dan menurut WHO gitu ya bahwa disabilitas ini bukan murni bukan murni konstruksi biologis atau konstruksi sosial gitu ya, tapi juga meliputi bagaimana interaksi dengan kondisi kesehatan dan juga kondisi lingkungan, juga faktor-faktor personal seperti itu. Nah, jadi di sini dinyatakan bahwa disabilitas itu bisa terjadi dalam 3 level. Yang pertama adalah impairment in body function or structure, jadi terkait dengan gangguan pada anggota tubuh dan strukturnya. Kemudian limitation in activity, jadi ada pembatasan beraktivitas karena adanya keterbatasan dan adanya gangguan pada struktur badan, seperti itu. Kemudian inability to read or move around gitu, jadi ketidakbisaan gitu ya untuk membaca gitu atau untuk bergerak. Kemudian ada restriction in participation, ada pembatasan-pembatasan dalam partisipasi. Misalnya seperti partisipasi di sekolah maupun partisipasi di lingkungan kerja. Seperti itu. Nah, kemudian disabilitas di sini juga dimaknai sebagai gitu ya. Ada terkadang banyak orang berpersepsi bahwa disabilitas itu memang orang yang dari lahir gitu ya sudah mengalami gangguan fungsi struktur atau anggota tubuh. Tapi sebetulnya di sini dijelaskan oleh WHO bahwa orang-orang dengan disabilitas itu adalah juga orang-orang yang mempunyai difficulties in function due to wide range of health condition. Jadi juga terkait dengan kondisi-kondisi kesehatan gitu ya. Misalnya penyakit kronis gitu ya, katakanlah misalnya stroke, kemudian mental disorder, kemudian ada sklerosis dan juga orang-orang yang sudah lanjut usia gitu atau manula yang mana mereka membutuhkan alat bantu dalam bergerak gitu ya, dan juga alat bantu dalam menggunakan panca inderanya seperti itu. Nah, jadi di sini WHO menambahkan lingkup atau spektrum dari disabilitas, bukan hanya mereka yang memang dari lahir, tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana pada akhirnya membuat orang berada dalam kondisi itu tadi ada impairment atau ada gangguan seperti kecelakaan dan sebagainya. Nah, kalau di FKDK itu Pak Rismawan sering menceritakan gitu ya bahwa terkait dengan adaptasi misalnya ya, bahwa orang-orang yang sudah dari lahir memang mengalami disabilitas gitu, mereka lebih bisa menerima diri dibandingkan dengan orang-orang yang baru kecelakaan misalnya dan kehilangan kaki misalnya atau kehilangan tangan. Nah, itu proses adaptasi dan penerimaan dirinya cukup panjang prosesnya seperti itu. Nah, kemudian disabilitas ini merupakan kelompok minoritas tapi juga jumlahnya cukup besar seperti itu ya. Nah, di Indonesia ini menurut data dari Susenas tahun 2019 gitu ya, dipaparkan data bahwa 9% atau sekitar 23,3 juta masyarakat atau warga Indonesia itu mereka merupakan penyandang disabilitas, di mana 2,2%-nya atau 5,7 juta merupakan severe disability. Jadi severe disability ini merupakan disabilitas ganda, seperti dalam artian tidak hanya mempunyai satu jenis disabilitas, tapi mempunyai disabilitas ganda, sehingga hal ini sangat menyulitkan gitu ya dalam beraktivitas dan dalam berpartisipasi. Jadi severe ini adalah dikategorikan dalam bentuk disabilitas yang paling paling
itu tadi gitu ya, paling sulit atau severe gitu ya. Jadi tidak bisa bergerak, kemudian mungkin hanya terbaring di tempat tidur kondisinya dan sebagainya seperti itu. Nah, pada akhirnya kelompok disabilitas ini seringkali mengalami berbagai macam problem gitu ya terkait dengan aksesibilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kemudian juga tidak terlepas dari stigma masyarakat. Gitu. Jadi secara psikologis juga ada tekanan-tekanan dari masyarakat yang masih memberikan label atau stigma negatif gitu ya terhadap disabilitas ini. Ya, kami pernah berdiskusi dengan salah satu aktivis difabel yang ada di Kabupaten Kudus. Beliau adalah seorang yang berprestasi seperti itu ya, tapi dalam riwayat pendidikannya selalu ada tantangan-tantangan gitu ya di sekolah. Nah, kebetulan beliau sekolah di sekolah umum gitu ya, yang mana sebetulnya disabilitas apa ya yang fisik itu kan sebetulnya bisa sekolah di sekolah umum gitu ya, karena secara kapabilitas kemudian kapasitas intelektualnya juga sudah mumpuni seperti itu, sama seperti anak-anak yang lain gitu, bahkan malah lebih pintar seperti itu. Nah, jadi beliau mengalami experience seperti bullying gitu ya, misalnya dicoret-coret baju seragamnya gitu ya, kemudian dibully secara verbal dan itu dialami setiap hari seperti itu. Dan beliau menceritakan bagaimana resistensi beliau dari SD gitu ya sampai SMP, SMA dan sampai akhirnya ke perguruan tinggi. Dan di momen itu juga selalu ada fase-fase di mana terjadi bullying gitu ya, underestimate, stigma dari lingkungannya. Bahkan ada juga sekolah yang belum siap gitu ya dengan siswa-siswa yang difabel ini gitu ya. Nah, misalnya waktu itu ketika masuk SMP gitu ya, beliau disarankan untuk masuk di SLB saja gitu ya, di sekolah luar biasa saja. Gitu. Padahal sebetulnya kapasitas intelektualnya sangat bagus, bahkan apa ya, dia punya leading gitu ya, khususnya di bidang eksak. Jadi bagus gitu prestasinya. Nah, jadi ada sekolah yang juga belum siap gitu menerima ketika ada siswanya yang dalam kondisi difabel seperti itu. Nah, jadi hambatan-hambatannya seperti akses berbagai layanan seperti layanan kesehatan gitu ya, termasuk dalamnya ada rehabilitasi, kemudian pendidikan, transportasi, employment gitu. Nah, Pak Rismawan juga sering menceritakan gitu ya, misalnya ketika ingin sholat Jumat gitu ya, beliau kesulitan akses masjid gitu karena rata-rata masjid itu biasanya banyak bertangga gitu ya, banyak bertangga, kemudian untuk menuju tempat wudhu biasanya juga ada namanya air itu kan yang harus dilewati. Nah, itu cukup menyusahkan gitu. Jadi terkadang itu ya untuk beribadah saja gitu atau mengakses masjid mereka merasa kesulitan gitu. Atau jalan-jalan trotoar yang ternyata masih licin gitu ya, masih licin dan kemudian belum friendly terhadap teman-teman kita yang tunanetra misalnya seperti itu. Nah, jadi banyak infrastruktur di sekitar kita gitu ya, gedung-gedung yang belum ramah terhadap disabilitas, walaupun sebagiannya juga sudah mulai beradaptasi gitu ya. Misalnya di kampus di IAIN Kudus itu kan sudah mulai ada akses-akses untuk teman-teman yang misalnya menggunakan kursi roda seperti itu. Nah, kemudian problem yang terjadi around the world gitu ya, maksudnya sebetulnya terjadi di berbagai belahan dunia gitu ya terkait dengan disabilitas ini adalah kondisi kesehatan yang yang kurang gitu ya, dalam artian akses gitu ya, akses terhadap kesehatan, kemudian knowledge gitu terkait dengan kesehatan gitu. Ada cerita lagi gitu ya tentang di komunitas FKDK ini gitu, bahwa ada anak yang akhirnya oleh Pak Rismawan difasilitasi untuk bisa mendapatkan fasilitas terapi karena sebelumnya orang tuanya belum teredukasi gitu terkait dengan bahwa sebetulnya anak ini tuh mempunyai keterlambatan jalan tapi bisa diterapi sebetulnya. Nah, jadi dengan FKDK ini juga mereka ikut memfasilitasi dan memberikan edukasi terhadap teman-teman disabilitas atau keluarganya gitu ya untuk bisa lebih maksudnya bisa lebih lebih mengakses baik itu pendidikan, pekerjaan dan sebagainya seperti itu. Nah, lalu kemudian higher rates of poverty gitu. Jadi memang dari tingkat kemiskinan juga mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang non difabel seperti itu. Kemudian low educational achievement karena terbatas juga akses pendidikan. Kemudian partisipasi ekonomi juga rendah gitu ya. Nah, kemudian increase dependency gitu. Jadi karena tidak ada basis edukasi, kemudian tidak ada akses pekerjaan, akhirnya kan terjadi dependensi atau terjadi
pada akhirnya mereka menggantungkan gitu ya, menggantungkan diri dengan keluarganya karena tidak diberikan kondisi yang proper untuk bisa mandiri seperti itu. Nah, ini juga jadi inspirasi bagi teman-teman FKDK untuk bagaimana membuat teman-teman difabel ini tuh mandiri baik secara ekonomi gitu ya. Jadi mereka juga harus teredukasi seperti itu. Jadi salah satu cita-cita Pak Rismawan yang sering disampaikan kepada saya adalah ya nantinya mereka harus bisa berdiri di kaki sendiri karena nggak bisa selalu menggantungkan pada keluarga gitu ya. Kecuali memang yang severe disability itu yang memang kondisinya sangat susah sekali untuk melakukan mobilitas. Nah, di sini ada beberapa data terkait dengan misalnya tingkat kemiskinan penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Ini data dari Susenas tahun 2020, di mana non penyandang disabilitas yang miskin itu 9,63%, sedangkan yang penyandang disabilitas bisa mencapai 11,42%. Begitu juga dengan misalnya ini ya, di sampingnya lagi ada perbandingan tingkat kemiskinan antara penyandang disabilitas dan juga penyandang ganda atau multi atau yang bisa kita kategorikan sebagai severe disability tadi seperti itu. Nah, kemudian di sini data berikutnya adalah terkait dengan kelompok pendidikan gitu ya. Ternyata memang banyak sekali yang masih kesulitan untuk mengakses pendidikan ini. Dari di sini terlihat bahwa yang paling yang paling besar itu adalah yang menempuh SD ya, menempuh pendidikan pada level SD 29,61%, kemudian diikuti dengan di sini tidak tamat SD gitu ya, dan juga ada indikator untuk pendidikan SMP, kemudian SMA, perguruan tinggi dan sebagainya, dan ternyata memang masih sangat kecil sekali untuk ke mana perguruan tinggi ini. Lalu juga tingkat kepekerjaan gitu ya, atau akses terhadap pekerjaan. Nah, ini juga masih menjadi problem dari teman-teman, bahwa nantinya dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu juga perlu diperkuat dengan adanya Perda gitu ya, dan alhamdulillah di Kabupaten Kudus sudah disahkan tahun 2021 lalu, tapi juga harus dilengkapi dengan adanya atau peraturan bupati untuk bisa mengatur lebih teknis lagi terkait dengan apa saja nanti hal-hal yang dari Perda itu bisa dibedah lagi secara detail dan teknis gitu terkait dengan bagaimana fasilitasi disabilitas ini dalam pemenuhan hak. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini terkait dengan disabilitas yang anak-anak gitu ya, disabilitas yang anak-anak di sini bahwa dari 73,7% itu not attending school atau tidak sekolah gitu ya. Nah, kebanyakan karena itu tadi selain dari faktor orang tua gitu ya, kemudian dari faktor akses, jadi sekolahnya tidak terakses dan memang tidak semua difabel itu terfasilitasi dengan adanya alat transportasi yang proper untuk mereka untuk beraktivitas gitu ya. Jadi kesulitan itu. Nah, kemudian yang 18,7% itu enroll in inclusive mainstream schools atau bersekolah di sekolah-sekolah seperti SLB seperti itu, dan di sekolah inklusi gitu, dalam artian sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas di sekolahnya seperti itu, dan yang 8,0% adalah yang attended special learning school atau bisa dikatakan seperti SLB dan sebagainya. Nah, jadi dengan dengan problem-problem yang sangat banyak ini, kemudian dibutuhkan sebuah lingkungan gitu ya, lingkungan dan regulasi yang bisa mendukung disabilitas ini supaya mereka bisa berdaya. Jadi disabilitas itu tidak bisa dilihat hanya sebagai objek amal gitu ya, tapi kita melihat disabilitas sebagai orang-orang yang punya potensi, punya keunikan masing-masing yang itu bisa berkembang manakala mereka mempunyai lingkungan yang mendukung mereka untuk bertumbuh dan berkembang, dan juga regulasi yang mengatur seperti itu. Nah, maka kemudian teman-teman FKDK dan juga teman-teman difabel di Kabupaten Kudus misalnya sangat mendorong gitu ya supaya pemerintah daerah tuh punya perda gitu ya, perda disabilitas, dan juga punya perbu supaya apa? Supaya tercipta lingkungan yang lebih proper bagi mereka untuk bisa beraktivitas. Kayak misalnya di Kudus itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang belum menerima teman-teman difabel. Akhirnya mereka bekerja di Jepara gitu, karena di Jepara kebetulan ada beberapa atau banyak mungkin ya perusahaan yang model asing gitu ya, sehingga memang mereka mengakomodir adanya teman-teman difabel ini. Tapi juga ada problem gitu ya, ternyata
misalnya yang dibutuhkan minimal SMA, dan ternyata banyak teman-teman difabel juga yang belum mempunyai ijazah SMA. Jadi perlu mendorong mereka juga untuk ikut paket gitu ya, kejar paket supaya bisa memenuhi requirement dari tempat kerja itu. Nah, jadi dibutuhkan lingkungan yang inklusif. Jadi dengan lingkungan yang inklusif itu tuh nanti di bubble teman-teman disabilitas bisa berpartisipasi penuh, kemudian juga ada ketersediaan terkait dengan fasilitas umum gitu ya, fasilitas publik yang aksesibel dan juga ramah yang bisa digunakan oleh mereka. Kemudian adanya aksesibilitas di berbagai macam sektor, baik pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian akomodasi, keterjangkauan, dan penerimaan. Nah, ini juga acceptance dari masyarakat itu juga penting. Terkadang itu awareness di masyarakat itu bermacam-macam bentuknya gitu ya. Bisa jadi memang mereka belum teredukasi karena belum banyak referensi misalnya di buku-buku sekolah gitu ya yang memberikan knowledge terkait dengan difabel. Jadi kadang tuh bingung gitu how to do gitu ya ketika bertemu dengan teman-teman yang difabel gitu ya. Misalnya berbicara dengan bahasa isyarat, seringkali kan kita gagap ya ketika bertemu dengan teman-teman ini karena memang kita belum mempunyai basic knowledge gitu ya untuk bagaimana untuk berinteraksi, terus bagaimana untuk bisa bekerja sama gitu ya. Nah, maka kemudian mungkin ya Bu Heni nanti ya Bu Heni dan yang lebih intens mendampingi FKDK gitu, kita ingin membangun jembatan gitu antara lingkungan akademik dengan teman-teman difabel ini gitu, sehingga kemudian kita tidak gagap gitu ya ketika kita bertemu, dan dunia kita tuh tidak terpisah gitu ya, tapi kita bisa saling berdiskusi dan saling buat project bareng, kemudian diskusi bareng. Nah, kita mencoba untuk mengkoneksikan gitu ya antara dunia akademik dengan teman-teman difabel ini, dan responnya sangat bagus. Dan Pak Rismawan sendiri juga orang yang sangat visioner gitu, yang ingin membawa FKDK itu lebih baik lagi ke depannya gitu, dengan berbagai upaya seperti audiensi dengan stakeholder, kemudian juga edukasi dengan penyandang disabilitas dan juga keluarganya, kemudian edukasi ke masyarakat. Jadi supaya awareness di tingkat grassroots gitu ya di masyarakat juga terbangun gitu ya dengan adanya interaksi-interaksi yang dibangun ini, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga tadi saya menemukan data terkait dengan indeks inklusivitas global gitu ya. Jadi negara-negara mana saja sih yang sudah sangat inklusif gitu ya. Nah, di situ ada top 10 global, itu ada Belanda, kemudian New Zealand sampai dengan Denmark. Kemudian negara-negara ASEAN gitu ya dan Indonesia itu dari tingkat inklusivitasnya berada pada peringkat 125 gitu ya. Jadi masih banyak memang yang PR yang harus diperbarui bersama gitu ya, baik dari stakeholder gitu ya, kemudian dari komunitas difabel sendiri, dari lingkungan akademisi gitu. Jadi untuk itu ya, untuk menciptakan lingkungan yang proper bagi mereka untuk bertumbuh gitu. Karena penting untuk mendorong mereka supaya bisa menjadi mandiri. Nah, lalu di Kabupaten Kudus ini ya sudah tercetus Perda yang disahkan pada tahun 2021, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Dan sekarang teman-teman FKDK sedang melakukan advokasi supaya segera disahkan Perbup atau Peraturan Bupati terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, supaya itu tadi ya lebih detail dan juga lebih teknis, mengatur urusan-urusan yang lebih teknis terkait dengan aksesibilitas disabilitas di berbagai sektor yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, di dalam Perda itu ada beberapa ruang lingkup gitu ya yang dibahas, antara lain ada banyak sekali ini, dari keadilan dan perlindungan hukum, kemudian pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, sampai dengan kebudayaan dan pariwisata. Nah, kemudian menyinggung sedikit terkait dengan politik ya, partisipasi difabel pada tahun 2018 lalu juga masih kecil gitu ya. Jadi ada sekitar 800-an yang terdata sebagai DPT, tapi kemudian yang memberikan suaranya hanya sebagian kecil saja gitu ya, sekitar 200 seperti itu. Nah, ini macam-macam kendalanya, kendala akses, kemudian juga itu tadi ada keluarga yang kemudian
karena belum teredukasi ya justru menutupi gitu ya, menutupi anggota keluarganya yang difabel untuk didata sebagai DPT. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada kecenderungan mobilisasi gitu ya oleh pihak-pihak tertentu pada kelompok difabel ini gitu ya untuk misalnya dengan dijanjikan pekerjaan dan sebagainya. Jadi mereka juga rawan untuk menjadi sasaran mobilisasi seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan nanti untuk apa namanya terkait dengan FKDK. Nanti Bu Beni sepertinya punya banyak perspektif karena memang lebih intens gitu ya mendampingi FKDK dalam berkegiatan selama ini. Mungkin dari itu terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Umi yang telah menyampaikan paparan. Selanjutnya dipersilakan pada Ibu Heni untuk bisa memberikan hal yang lebih praksis ya. Karena tadi disampaikan berkali-kali Bu Umi itu menyebut, saya hitung 5 kali itu, menyebut bahwa Bu Heni ini mendampingi komunitas difabel di Kabupaten Kudus. Oke, dipersilakan kepada Ibu Heni. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Hamdan selaku moderator diskusi pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Umi Kodarsasi, terima kasih sudah menyebut saya sebanyak 5 kali. Tadi dihitung katanya begitu. Yang terhormat Bapak Sugeng Aminuddin, pemateri selanjutnya dari YAI Bogor. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta diskusi pada malam hari ini. Oh ya, spesial malam ini yang bergabung tadi berkali-kali Bu Umi menyampaikan ada Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. Kebetulan ini ketuanya juga hadir di sini. Mungkin nanti bisa kita diskusi bersama. Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi Kodarsasi terkait dengan peraturan dan apa ya, karena Bu Umi itu orang politik, jadi yang banyak disoroti tadi terkait dengan peraturan-peraturan tentang disabilitas. Sebelumnya izin share screen dulu, saya mungkin akan sedikit memberi tambahan terkait materi yang sudah saya persiapkan. Oke. Tadi sudah muncul beberapa yang disampaikan oleh Ibu Umi Kodarsasi tentang penyebutan difabel, disabilitas, dan yang lain-lain. Jadi di sini sebenarnya disabilitas sendiri itu terbagi menjadi 4, secara konsepnya seperti itu. Disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Jadi ketika kita menyebut disabilitas, itu sebenarnya mencangkupnya kepada keempat jenis tadi. Ada disabilitas fisik, seperti disabilitas fisik itu seperti amputasi, lumpuh, layu, lumpuh akibat stroke, difabel akibat kusta, cerebral palsy, dan yang lain-lain. Pokoknya yang terkait dengan fisik. Ngoten, kalau penyandang disabilitas intelektual itu lebih kepada lambat belajar, grahita, Down syndrome. Disabilitas mental itu orang dengan masalah kejiwaan, orang dengan gangguan jiwa, psikososial, skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kepribadian, itu masuk disabilitas mental. Dan yang terakhir itu disabilitas sensorik yang mungkin sering kita jumpai berkaitan dengan sensorik, ada disabilitas netra, rungu, wicara, nah itu masuknya sensorik. Jadi ketika kita sekarang membahas disabilitas dan kita membahas terkait dengan pemenuhan hak disabilitas, sebenarnya kesempatan di sini harusnya itu mencakup ke 4 disabilitas ini semuanya, tidak hanya untuk penyandang disabilitas fisik, intelektual saja, mental atau sensorik.
Kalau di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus mungkin selama ini yang banyak disoroti itu lebih kepada anggotanya itu banyaknya adalah disabilitas fisik dan beberapa disabilitas sensorik. Tetapi untuk yang intelektual atau mental ini biasanya mungkin lebih mendapat stigma yang kurang baik di masyarakat. Apalagi mungkin yang disabilitas mental ya, mungkin orang udah mikirnya itu, waduh orang ini udah gangguan jiwa ini kalau misalnya gabung di masyarakat lagi mengkhawatirkan atau dan yang lain-lain begitu. Kalau secara pendekatan dari pemerintah sendiri tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Umi, ada peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2020 ini peraturan pemerintah yang terbaru, jadi ada layanan habilitasi dan rehabilitasi. Begitu. Bedanya ini kalau yang habilitasi itu pendekatannya lebih kepada penyembuhan terkait dengan disabilitasnya, sedangkan rehabilitasi itu lebih kepada mengembalikan keberfungsian orang-orang disabilitas secara individu itu bagaimana caranya biar kembali hak sosialnya itu bisa diterima di masyarakat begitu. Rehabilitasi itu begitu. Jadi habilitasi itu lebih kepada penanganannya terkait disabilitasnya, rehabilitasi itu lebih kepada bagaimana mengembalikan hak sosialnya di masyarakat. Nah, selama ini beberapa memang sudah berjalan seperti ada banyak lembaga-lembaga rehabilitasi yang sudah dinaungi oleh pemerintah daerah. Seperti kalau misalnya di Kudus ini karena saya banyak berkecimpungnya di Kudus, jadi ada sudah beberapa lembaga-lembaga dari pemerintah itu khusus menaungi tentang rehabilitasi gangguan mental, rehabilitasi untuk yang tunanetra, rehabilitasi untuk yang lansia. Kenapa lansia ini masuk di disabilitas? Kembali lagi tadi tentang disabilitas fisik. Kalau memang lansia itu mengalami lumpuh atau sekiranya tidak berfungsi lagi anggota tubuhnya, akhirnya dia tidak bisa mandiri secara apa ya, dirinya sendiri itu beraktivitas, maka dia bisa dikategorikan secara disabilitas fisik. Otan. Cara konsep teorinya begitu. Nah, tapi selama ini mungkin rehabilitasi sudah banyak dilakukan, tapi kembali lagi ternyata rehabilitasi dari pemerintah saja itu tidak cukup. Penerimaan dari masyarakat ternyata juga harus kita soroti juga. Mungkin selama ini pemerintah sudah berusaha, orang-orang kelompok disabilitas sudah berusaha, tetapi masyarakat bagaimana sih dalam penerimaannya? Apakah selama ini masyarakat itu mau menerima kembali orang-orang yang dengan latar belakang disabilitas itu semuanya? Gitu, kayak misalnya di beberapa contoh terdapat rehabilitasi gangguan mental yang ada di Kudus ketika mereka itu sudah dinyatakan sembuh dan sudah memiliki bekal keterampilan yang sekiranya bisa kembali di masyarakat. Mereka biasanya sebelum keluar itu diberi beberapa bekal yang sekiranya nanti bisa survive di masyarakat. Tapi ternyata masyarakat masih memberikan stigmanya kurang bagus karena dalam tanda kutip, dulu kan dia pernah gila, pernah gangguan jiwa ya begitu. Akhirnya masih banyak masyarakat yang takut atau bahkan ada beberapa yang pernah mengalami rehabilitasi tapi tidak diterima lagi oleh keluarganya sendiri. Justru ketika dikembalikan keluarganya telepon lagi sama tempat rehabilitasi, tolong diambil lagi aja, udah di sana aja seterusnya. Banyak yang begitu terjadinya. Penerimaan sosial yang begini akhirnya menjadi ini nanti ke depannya, karena tadi Bu Umi juga sudah menjelaskan, kebetulan saya sedang sama Bu Umi sedang ada kolaborasi penelitian terkait dengan persepsi masyarakat tentang perda yang tadi disampaikan sama Bu Umi. Nah, ini masyarakat ini sebenarnya sudah paham atau belum terkait perda yang sudah ada. Ini sudah ada perdanya, tetapi masyarakat
bagaimana sih dalam penerimaannya, apakah benar-benar kemudian menyiapkan lingkungannya untuk bisa menerima kembali secara aksesibilitas juga, apakah masyarakat siap menyediakan akses yang tadi Bu Umi sempat cerita, masjid aja sekarang orang difabel kalau mau ke masjid sekarang tangga masjid itu tinggi sekali ya. Kalau untuk mencapai ke dalam masjid kan agak kesulitan, mau wudhu aja susah, dan tempat-tempat umum yang lain yang em, mungkin apakah masyarakat ini sudah siap untuk menerima kehadirannya orang-orang disabilitas di kalangannya sekitarnya kita. Jalan-jalan umum sebenarnya sekarang sudah banyak dibangun aksesibilitas untuk difabel, tetapi mungkin Pak Rismawan nanti bisa menambahkan ya, tetapi ternyata ya mungkin banyak yang tidak ngeh ya kalau jalan trotoar yang ada agak apa ya gundukan-gundukan kuning di tengah-tengahnya itu sebenarnya adalah akses orang-orang difabel, tapi ternyata mungkin banyak ditutupi sama pedagang-pedagang asongan yang di trotoar, mungkin seperti itu. Nah, banyak hal yang ternyata mungkin masyarakat jangan-jangan yang belum siap, ngoten. Nah, kebetulan kemarin ketika Bu Umi penelitian terkait dengan partisipasi disabilitas terkait pemilihan, saya kemarin sempat meneliti terkait dengan karir untuk orang-orang di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. Jadi sebenarnya banyak sekali lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga sosial yang memberikan kesempatan berupa pelatihan kepada orang-orang di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus, tetapi ternyata yang kurang di sini adalah keberlanjutannya. Jadi hanya diberikan pelatihan mungkin hanya sekedar 1 hari, 2 hari, kayak gitu, terus kemudian keberlanjutannya tidak ada lagi. Ini yang menjadi kesulitannya akhirnya. Selain itu juga dari internnya anggota sendiri karena mungkin beberapa kali banyak menerima penolakan, akhirnya rasa percaya dirinya menjadi kurang. Yang kesempatan sudah ada, pelatihan sudah ada, tetapi kembali lagi karena sering mengalami penolakan, akhirnya itu kepercayaan dirinya akhirnya tidak terbentuk menjadi lebih baik. Padahal secara nah iya, ini yang terjadi SLB yang penanganannya belum merata sesuai dengan jenis disabilitasnya. Kebetulan beberapa kali saya datang ke SLB, rata-rata di sana karena disabilitas tadi ada banyak. Misalnya kita ngomongin disabilitas intelektual saja penanganannya harusnya berbeda dengan um, disabilitas yang fisik gitu. Disabilitas yang sensorik itu harusnya penanganannya harus berbeda dengan penanganannya disabilitas yang intelektual ya. Hal-hal yang begitu. Rata-rata SLP itu memberikan penanganannya itu secara menyeluruh. Jadi ini disabilitas diberikan pendekatannya ya dalam konteks yang sama gitu. Padahal sebenarnya kan kalau untuk disabilitas fisik sendiri itu secara intelektualnya kan tidak ada masalah. Hanya mungkin beberapa kalau Pak Rismawan sering cerita itu sebenarnya kan kita kalau di sekolah di tempat umum kan sama aja Bu, bedanya mungkin di mata pelajaran olahraga kita agak kesulitan, bedanya sebenarnya hanya itu, beda sama yang disabilitas yang intelektual. Mungkin pendekatan pembelajarannya, metode pembelajarannya harus lebih dibedakan lagi dengan orang-orang yang pada umumnya, ngoten. Dan yang disabilitas sensorik juga seperti itu. Yang kedua, sekolah umum itu seringnya menolak jenis disabilitas tertentu. Di IAIN Kudus sendiri itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada yang mengalami disabilitas juga. Disabilitasnya kalau tidak salah disabilitas fisik, jadi mengalami cerebral palsy. Ya,
secara mengikuti pembelajarannya tidak ada masalah sama sekali. Bahkan beberapa kali si mahasiswa ini sudah menerbitkan buku. Mungkin ini tidak semua, mungkin akhirnya kampus kurang ini juga ya, jangan-jangan tidak terdeteksi sama pihak kampus juga nih. Saya juga baru tahu kabarnya baru beberapa akhir belakangan ini, ternyata di Fakultas FEBI itu ada yang mengalami disabilitas secara fisik dan sudah menerbitkan buku beberapa kali. Dan baru saja ujian skripsi, baru bulan kemarin ujian skripsi, dan semuanya terlewati dengan sangat baik gitu. Mungkin untuk hal-hal yang seperti ini perlu diperbanyak lagi penerimaannya di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, kesempatan untuk pendampingan pengembangan diri lebih lanjut. Nah, ini yang biasanya kurang. Kalau di sekarang ini Forum Komunikasi Disabilitas Kudus mengalami beberapa perkembangan. Jadi sekarang sudah punya akun YouTube sendiri. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau misalnya berkenan nengok di akun YouTube-nya. Akun YouTube-nya namanya Jalan Hidupku. Jadi menceritakan tentang anggota FKDK, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus, menceritakan terkait dengan bagaimana kesehariannya para anggota ini, kegiatan-kegiatannya FKDK, terus kemudian ada beberapa yang memiliki ini usaha mandiri. Jadi beberapa memiliki usaha mandiri yang ini patut untuk diapresiasi kita bersama, karena mungkin itu tadi lapangan pekerjaan masih sulit untuk menerima, akhirnya rata-rata itu beliau-beliau membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan membuka usaha-usaha rumahan begitu. Ada usaha dari komunitas sendiri, juga ada beberapa yang seperti pembuatan sandal home industry, pembuatan tas, terus kemudian pembuatan boneka, ada yang kemudian menerima catering juga, ada yang kemarin terakhir dapat pelatihan membuat bubuk jahe, sekarang diterapkan dan menerima orderan secara online juga. Nah, ini pendampingan yang seperti ini perlu support juga dari masyarakat tentunya, karena biar masyarakat makin tahu bahwa oh, orang-orang disabilitas ini ternyata masih bisa berdaya dengan kemampuannya mereka ketika mereka diberikan sebuah pendampingan yang tepat dan sebuah kesempatan yang berkelanjutan, ya insya Allah mereka tidak akan kalah dengan orang-orang pada umumnya. Terus selanjutnya yang terjadi selama ini adalah ketidaktersediaan atau kurang dukungannya aksesibilitas. Tadi sudah beberapa kali kita sebutkan, aksesibilitas itu sekali lagi, aksesibilitas memang menjadi sebuah kendala, tapi sekali lagi di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus itu memang ini sedang banyak membuktikan tentang aksesibilitas itu jangan sampai menjadi halangan. Jadi beberapa kali, setiap tahun, setiap ada Hari Disabilitas Internasional, ya, para anggota disabilitas ini mengadakan konvoi di jalan biar masyarakat makin mengenal. Berarti konvoinya kan pakai ini ya, sepeda motor roda 3, roda 4, begitu. Kemarin juga sempat ada bagi-bagi takjil juga dari FKDK juga, terus banyak hal yang usaha yang sudah dilakukan FKDK untuk memperjuangkan aksesibilitas ini. Setelahnya ini ya semoga masyarakat makin bisa menerima dan menyiapkan ketersediaannya. Yang terakhir adalah pola
pikir stigma yang ada di masyarakat umum terkait dengan disabilitas. Sekali lagi, mungkin karena banyak keluarga yang malu, atau mungkin nyuwun sewu, kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang disabilitas, banyak yang mungkin ibu-ibu langsung refleks. Nah, ini yang sering diceritakan sama ibu-ibu FKDK nih, sering refleks ngelus perut, katanya begitu. Jadi kayak semacam apa ya, menjadi sebuah aib gitu, seakan-akan begitu. Akhirnya kan ya itu secara nggak langsung pasti mempengaruhi psikologisnya orang-orang disabilitas itu sendiri. Masyarakat belum apa-apa, mungkin belum sampai melihat bagaimana kemampuan dan potensinya, ternyata penerimaannya begitu. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas. Mungkin untuk masyarakat yang jarang bersinggungan langsung dengan orang-orang disabilitas, kalau kita mengatakan menghilangkan stigma ini akan menjadi suatu hal yang mungkin cukup berat, cukup aneh, mungkin apalagi disabilitas secara mental, mungkin secara nggak langsung kita pasti berpikirnya, itu orang dulu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, nanti jangan-jangan kalau saya deket-deket, nanti jangan-jangan ngamuk, atau hal-hal yang seperti itu. Padahal ketika orang-orang disabilitas ini memang sudah selesai dalam tahap rehabilitasinya, sebenarnya itu masih tetap dipantau terus oleh lembaga-lembaga, misalnya dipantau secara obatnya dan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya masyarakat itu penerimaannya akhirnya masih tetap negatif, nah justru hal-hal seperti ini yang bisa merusak secara psikologisnya lagi, begitu. Dukungan sosial ini penting untuk mereka juga bisa keluar dari kedisabilitasannya, begitu loh. Biar secara psikologisnya mereka juga sehat, maka ya secara sosialnya juga mari ayo kita bantu. Bukan kemudian secara disabilitasnya, psikologisnya sudah tidak bagus, terus kemudian masyarakatnya makin menjauh. Nah, itu menjadi hal yang akhirnya selama ini apa gunanya peraturan bla 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 kalau kemudian penerimaannya masih belum sinkron. Dan selain melawan stigma, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Tahun ini ada beberapa kegiatan dari pemerintahan yang alhamdulillah dari FKDK sendiri sudah turut serta di dalamnya, tetapi ya sekali lagi mungkin beberapa hanya sekedar seperti hanya formalitas saja, belum secara optimal, karena sekali lagi mungkin masyarakat masih agak awam berdampingan dengan disabilitas. Ngoten, tadi sudah disebutkan hak-hak penyandang disabilitas, padahal itu banyak sekali kalau mau kita bahas. Hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan. Pekerjaan itu bahkan diatur lagi bahwa berapa persen? Oke, ini harusnya itu sedikitnya pemerintah, kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD itu wajib mempekerjakan paling sedikit itu 2%. Gitu. Itu wajib, minimal 2%. Sedangkan pada saat ini mungkin jangan-jangan 1% aja belum ada. Gitu. Kantor-kantor yang akhirnya mungkin belum memberikan kesempatan sama penyandang disabilitas ini juga akhirnya tidak ada tindak lanjut dari pemerintah sendiri. Kalau misalnya ternyata tidak menyediakan 2% itu bagaimana? Mungkin konsekuensinya terhadap kantor tersebut itu sampai sekarang masih belum ada. Atau jangan-jangan di
diberikan kesempatan, tapi sekali lagi tadi sudah disampaikan sama Bu Umi, ternyata kesempatannya untuk yang lulusannya harus sarjana, harus yang lulusannya SMA. Mungkin masih yang begitu. Akhirnya para penyandang disabilitas ini mengalami kesulitan lagi. Dan mungkin itu sedikitnya dari saya tentang penyandang disabilitas, kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya memang secara peraturan sudah cukup bagus, secara tempat-tempat yang menaungi beberapa memang sudah ada, tapi sekali lagi ternyata secara pendampingan keberlanjutan, penerimaan sosial itu ternyata sangat minim sekali. Itu juga dirasakan oleh para penyandang disabilitas yang ada di daerah Kudus. Nah, ini untuk sejauh ini 1 tahun belakangan ini usaha yang dilakukan adalah mengikuti sarana intelektual menggunakan akun YouTube itu tadi. Semoga ini nanti juga penerimaan masyarakat akan semakin tahu bahwa oh ternyata orang-orang disabilitas itu juga bisa berdaya juga, bisa berkembang juga. Jadi bagaimana kemudian nanti masyarakat sekali lagi mulai menghapuskan stigma itu tadi. Ngoten, sekian dari saya. Matur suwun, saya kembalikan ke Pak Hamdan. Baik, terima kasih pada Bu Heni yang telah menyampaikan apa pandangannya ya. Dan selanjutnya untuk penyajian ketiga pada Dr. Sugeng Aminuddin, dipersilakan. Semoga nggak oleng karena dari Natuna baru nyampe di Bogor ya. Kiai Sugeng. Silakan Dr. Sugeng, terima kasih. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Hamdan dan dua pembicara yang luar biasa ya. Saya jadi banyak tahu ya bagaimana hak dan kewajiban dari hak khususnya ya dari para penyandang disabilitas, bahwa disabilitas itu banyak ya, ada disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas mental ya. Saya di sini sedikit akan melihat dari cara dari perspektif teks-teks agama ya, khususnya syariah Islam ya, bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ya, punya juga karakteristik yang universal, karakteristik muwazanah, karakteristik adalah ya, keadilan ya, persamaan. Ini salah satu karakteristik ajaran Islam. Maka Islam ini hal-hal yang terkait dengan fisik itu tidak begitu direken ya. Artinya hal-hal yang terkait dengan fisik itu tidak begitu dinilai oleh Islam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari fisik-fisik kalian, dari jasad-jasad kalian, tetapi kemudian yang Allah lihat itu substansinya. Jadi yang Allah lihat itu adalah hati-hati kalian, takwakum, takwa-takwa kalian, dan amal-amal kalian. Ini terlihat dari teks-teks Al-Quran yang berbicara terkait dengan disabilitas ini lebih didominasi oleh makna majazi atau konotatif. Jadi bukan makna hakiki sebagaimana disabilitas itu tidak berfungsinya sebuah organ atau tidak berfungsinya sebuah anggota-anggota badan yang lainnya, tetapi nas-nas Al-Quran dia bicara disabilitas itu dalam konteks majazi, didominasi oleh konteks-konteks majazi. Jadi misalnya yang dimaksud dalam konteks majazi ini adalah disabilitas di mana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah berupa panca indera,
ya, berupa hati, akal, pikiran, kemudian juga Allah berikan hidayah berupa pendengaran, panca indera, maka kemudian ketika manusia ini tidak memanfaatkan potensi atau hidayah yang sudah Allah berikan itu, maka Al-Quran memandangnya itu adalah disabilitas. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Jadi neraka itu banyak diisi oleh golongan jin dan manusia, karena memang golongan ini yang mengisi itu adalah golongan-golongan disabilitas dalam arti maknawi, dalam arti majazi. Yaitu mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk kemudian memikirkan, mendengar, berpikir. Jadi mereka bahkan disabilitas dalam majazi ini Allah bandingkan dengan al-an'am, ya, bandingkan dengan binatang ternak. Mereka lebih rendah derajatnya dari binatang ternak. Banyak sekali nas-nas ya, misalnya kul hal yastawil a'ma wal basir, misalnya kan, apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Ini makna majazi, bukan makna hakiki. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta hatinya ya, wa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat pun akan dibutakan juga. Wa adhallu sabila, dan akan menapaki jalan yang sesat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Dan banyak nas-nas itu terkait makna disabilitas itu dalam makna majazi. Adapun dalam makna hakiki, teks-teks syariah ya, baik di Al-Quran dan Al-Hadis, menegaskan bahwa antara disabilitas secara fisik, pengertian fisik, dengan yang normal secara fisik itu sama. Jadi la yanzuru ila suwarikum wa ajzadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi nas-nas terkait Al-Quran dan hadis ini, bahkan ayat-ayat yang ada terkait disabilitas secara fisik itu semuanya terkait penegasan bahwa disabilitas itu tidak mempengaruhi kedudukan itu, kesetaraan itu dengan orang-orang yang fisiknya normal. Misalnya di Quran surat An-Nur ayat 61, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum. Jadi tidak ada halangan bagi orang yang buta, bagi orang yang pincang, bagi orang yang sakit ya. Sakit tadi bisa dimasukkan pada sakit mental, sakit disabilitas karena kecelakaan, disabilitas karena sakit ya, karena sesuatu yang tidak dibawa dari lahir. Wala ala anfusikum, dan dirimu juga, antakulu min buyutikum au buyuti abaikum. Jadi tidak ada halangan orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang mempunyai disabilitas fisik itu tadi, untuk makan bersama kalian, bersama bapak-bapak kalian, bersama saudara-saudara kalian, bersama sepupu-sepupu kalian, bersama istri-istri kalian. Jadi setara, tidak ada pembeda-pembedaan. Bahkan kita lihat yang terkenal itu adalah bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur ya dalam sebuah riwayat surat Abasa itu yang artinya bermuka masam itu asbabun nuzulnya itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia mencueki atau bermuka masam terhadap
Abdullah bin Umi Maktum yang mempunyai disabilitas, yaitu buta matanya. Jadi Rasulullah sedang rapat gitu atau sedang berbicara dengan petinggi-petinggi pembesar kafir Quraisy, kemudian datang Abdullah bin Maktum, maka Rasulullah bermuka masam. Maka ini langsung ditegur oleh Allah dengan turunnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra ila akhiril ayah. Bahkan sebuah riwayat mengatakan ketika Abdullah bin Umi Maktum ini, ketika Rasul bertemu dengan beliau, Abdullah bin Umi Maktum, beliau mengatakan, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang wahai orang yang dengannya aku ditegur oleh Tuhan. Jadi nas-nas terkait dengan disabilitas ini didominasi oleh nas-nas disabilitas secara majazi. Artinya tuli, buta, ya, tidak berfungsinya pemikiran, tidak berfungsinya potensi-potensi intelektual yang Allah berikan, itu Al-Quran memandangnya sebagai disabilitas. Jadi menggunakan padanan dengan tuli, buta, kemudian bisu, ya, hukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi ini menegaskan bahwa dalam tataran syariat, dalam tataran hukum syariat, Islam sangat menjunjung nilai-nilai persamaan. Adapun kemudian bagaimana hak-hak disabilitas terkait misalnya akses terhadap ekonomi dan sebagainya, di dalam mengakses ekonomi memang dari 8 asnaf itu tidak disebut, ya, tidak disebut disabilitas misalnya orang yang buta dan sebagainya, karena memang orang-orang yang punya keterbatasan fisik ini dimasukkan inamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dimasukkan ke dalam 2 asnaf itu. Karena tidak semua penyandang disabilitas ini adalah fuqara dan masakin. Banyak juga di antara penyandang disabilitas ini mereka lebih mampu berusaha secara ekonomi dibanding orang yang tidak mempunyai keterbatasan fisik. Maka kemudian tidak dimasukkan ke dalam asnaf itu, seperti tidak dimasukkan yatim di dalam 8 asnaf yang zakat wajib itu, karena yatim itu kalau dalam teks Al-Quran itu banyak disebut yatim-yatim yang kaya seperti itu. Jadi sama dengan disabilitas konteksnya. Kalau disabilitas itu kemudian masuk kategori yang memang tidak bisa untuk kemudian mencari nafkah sama sekali karena keterbatasan fisik, ya, maka dia dimasukkan ke fuqara. Tapi kemudian kalau dia bisa berusaha tetapi kemudian terbatas atau tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, maka dia dimasukkan ke dalam masakin, ke dalam golongan kaum miskin. Itu kira-kira Kiai Hamdan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak membuat PPT ini karena 4 hari, ya, 5 hari saya baru datang ini. Terima kasih. Sukang, makasih pada Yai Sugeng di sela-sela kecapeannya, ya, kelelahannya, penerbangan 4 jam langsung ini. Baik, Bapak Ibu semua, Yai dan Nyai yang telah hadir, 3 penyaji telah menyampaikan perspektif masing-masing berkaitan dengan disabilitas. Mungkin jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pandangan lain, dipersilakan. Adakah kira-kira? Yai Hasan, ada? Yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Baik, adakah? Kalau nggak ada, berarti kita sudah sama-sama sepaham. Dan tadi sore, ya, Ibu Umi dan Bu Heni, di Jepara itu baru ada sosialisasi perda. Perdanya sudah lama, 2019. Dan perda khusus disabilitas yang dilakukan oleh komunitas motor. Jadi di Jepara ada komunitas motor difabel itu, yang motor-motor semua ngumpul tadi sore, terus
berbuka puasa bareng-bareng sambil sosialisasi Perda 17 2019. Perda tentang disabilitas di Kabupaten Jepara. Mungkin kalau Putus ingin lebih mendampingi dan ini mungkin lebih sama-sama dimasifkan juga ya pendampingan kepada kelompok disabilitas. Baik, adakah kira-kira saya harus menyapa yang jauh-jauh ini dari Lampung, 2 orang, Yai Hasan, Yai Isa, dari Bogor, Yai Chandra, dari Cirebon, Yai Hakim, adakah? Saya, Oke, wah itu udah ada Kang Hasan tuh. oke, silakan Yai Hasan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemateri yang sangat luar biasa, walaupun tanpa PPT tapi sangat urut ya, Kiai Iqbal, Sugeng. Saya dengan Pak Iqbal itu suka ingat dengan Pak Sugeng karena selalu bersamaan mereka berdua ini ketika kuliah dulu. Iya. Oke. Alhamdulillah sudah lulus semua gitu ya. Sudah lulus semua, alhamdulillah. Yang pertama ini di prodi PAI itu ada mata kuliah PAI untuk ABK. Kalau mahasiswa PAI atau calon guru yang lain ikut melihat, menyaksikan acara kita malam ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Yang saya ingin tanggapi, bukan ingin tanggapi, ingin bertanya sebetulnya, kan apa sih sekarang kan sekolah inklusi itu sudah digalakkan ya. Beberapa sekolah ditunjuk oleh pemerintah mau tidak mau harus siap ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Nah, terkait dengan keberadaan SLB. Nah, ini tumpang tindih atau tidak gitu. Ya. Kalau saya lihat YouTube di luar, SLB itu bukan untuk ABK tapi untuk orang-orang yang penanganan medis ya, seperti anak yang mungkin air liurnya keluar terus ya, tidak bisa ditangani, tapi ABK yang lain ya dimasukkan ke sekolah-sekolah pada umumnya ya, yang disebut dengan sekolah inklusi. Nah, saya tidak tahu hubungannya ini antara misalnya Kementerian Pendidikan ya, kemudian dengan kalau di DPR kan ada utusan khusus ya dari kelompok ini dari golongan apa namanya tuh, ada khusus dari orang-orang yang itu terkoordinasi tidak ya gitu ya, terkoordinasi tidak ya, termasuk juga kampus-kampus yang punya ini fakultas keguruan ya, karena mereka nanti akan berhadapan dengan salah satu peserta didik yang kategori ABK itu. Nah, ini nggak tahu koordinasinya udah sejauh mana gitu ya. Itu terus yang kedua, untuk tadi saya tentang abasa wa tawalla tadi itu ya. Malah saya perhatikan ini malah kontradiktif ya dengan Nabi sebagai uswah. Ngapain Nabi itu bermuka masam kepada Umi Maktum yang buta gitu. Nah, yang ingin saya penjelasan lebih jauh lagi, di situ kan tidak ada abasa wa tawalla itu kan domirnya domir huwa. Kenapa dialamatnya ke Nabi gitu, bukan ke salah satu tokoh Quraisy itu gitu kan. Ya, Nabi kan uswah hasanah gitu kan. Ini malah jadi uswah sayyi'ah untuk para ya terutama para guru ya. Itu mungkin itu aja, minta tanggapannya. Terima kasih. Baik. Ini langsung ke tiga-tiganya boleh menanggapi ya, bagi yang berkenan untuk menanggapi, baik pada Bu Umi, Bu Heni, dan Yai Sugeng. Dipersilakan masing-masing. Siapa duluan kira-kira? Yai Sugeng duluan. Boleh. Jadi Monggo Yai. terkait dengan tafsir abasa wa tawalla, memang ada versi tafsir yang seperti disampaikan sama Dr. Hasan tadi ya. Artinya abasa wa tawalla itu tidak ditujukan kepada Nabi, tapi kepada pembesar-pembesar Quraisy gitu kan. Tetapi riwayat yang terkait dengan
bahwa itu teguran ke Nabi itu juga dipandang para ulama itu sahih atau kuat gitu kan. Dan mereka mengatakan bahwa tidak mengurangi dari kemuliaan dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu tidak melakukan dosa, tapi dia melakukan kesalahan. Tetapi ketika melakukan kesalahan dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafaralaka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi Rasulullah itu tidak melakukan dosa, tidak melakukan yang masa lalu, yang akan datang itu sudah diampuni, tetapi Rasulullah kalau melakukan kesalahan tapi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang sudah sampai kepada kita hari ini itu adalah sudah dalam syariat yang lurus, karena Rasulullah SAW kalau melakukan kesalahan ditegur sebagaimana sebagaimana contohnya di surat Abasa wa Tawalla. Dan ini adalah bukti bahwa Rasulullah itu punya sisi basariyah ya, punya sisi sebagai manusia, tetapi juga Rasulullah punya sisi khususiyah sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika dalam sisi khususiyah sebagai Nabi ya atau sebagai manusia biasa, maka ketika dia salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih Dokter Ajingan, terima kasih. Sama-sama. Oke, sekarang dipersilakan Kangen Lampung sama antum. Siap, Ibu Umi sama. dan Ibu Eni. Kangen juga. Adakah ingin ditanggapi? Ya, terima kasih Pak Hamdan. Pertanyaan yang sangat menarik, matur suwun untuk Pak Yai Hasan Mawardi. Mungkin kedepannya bisa ditindaklanjuti untuk yang tadi terkait dengan guru-guru yang sekarang banyak dengan Fakultas Tarbiyah yang sekarang ada mata kuliah terkait dengan kebekaan, ngoten nggih. Nggih, memang kebetulan sepemahaman saya memang sekarang itu untuk Fakultas Tarbiyah itu di semua prodi memang ada mata kuliah terkait dengan bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, karena tadi sempat saya paparkan juga bahwa berkebutuhan khusus atau disabilitas sendiri itu kan terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang fisik, intelektual, mental, dan juga sensorik. Jadi memang untuk beberapa disabilitas memang bisa bersekolah secara umum, ya akhirnya harusnya ya dipegangnya juga gurunya secara umum juga. Mungkin hanya beberapa mata pelajaran saja yang tidak bisa mengikuti. Seperti yang tadi saya contohkan untuk yang disabilitas fisik itu tadi. Makanya bekal-bekal pemahaman terkait dengan ke-ABK-an itu memang diperlukan untuk guru pada saat ini. Tetapi kalau tadi dicontohkannya adalah ada anak-anak ABK yang mungkin ngiler sampai kemana-mana, hal-hal yang begitu. Jadi kalau untuk ABK sendiri itu memang ada tingkatannya, mulai dari yang disabilitasnya ini masih dalam tahap yang ringan, sedang, dan berat gitu. Untuk yang tahap ringan yang masih bisa mengikuti di pendidikan secara umum, nah itu masih bisa dipegang oleh guru-guru yang memang pendidikannya masih pendidikan umum, tidak harus di guru yang khusus kePK-an, ngoten. Tapi kalau untuk yang sudah tarafnya itu ke-ABK-annya sudah berat, disabilitasnya berat, nah itu lebih butuhnya penanganan secara intensif. Jadi memang butuh tenaga pendidiknya yang memang sudah memahami secara spesifik lagi disabilitasnya itu yang bagaimana. Dan jadi kalau sekarang dikatakan bagaimana itu peraturan terkait sekolah yang sekarang wajib menerima ABK, ngoten nggih. Menurut saya itu bisa kalau saya melihatnya dari perspektif positifnya ya, positifnya karena tadi kita berbicara terkait dengan stigma, bisa jadi ini secara tidak langsung akan membantu masyarakat untuk kemudian penerimaan disabilitasnya
di sosialnya semakin bagus, secara orang-orang disabilitasnya mungkin juga akhirnya bisa berbaur di masyarakatnya, mentalnya yang tadi dikatakan banyak mindernya, banyak mungkin banyak malunya ya akan makin terbangun ketika mereka memang digabungkan menjadi satu di masyarakat. Cuma itu tadi, sekali lagi kesiapan yang terkait dengan aksesibilitas, sarana prasarana, ya pendidikan ya kalau memang sekarang diwajibkan seperti itu, ya harus mulai mempertimbangkan terkait aksesibilitasnya orang-orang disabilitas jika harus bergabung di sekolah umum. Tapi kalau menurut saya, kalau kesiapan gurunya, saya yakin untuk disabilitas-disabilitas yang ringan atau disabilitas fisik, yang tadi saya katakan sebenarnya secara mata pelajaran itu semuanya masih bisa ngikuti, bedanya mungkin di mata pelajaran olahraga aja. Nah itu insya Allah tidak akan ada perbedaan dengan murid pada umumnya. Mungkin itu untuk yang banyak berkecimpung di pendidikan. Mungkin Pak Hasan mau menambahkan sekali lagi, monggo. Kalau setahu saya memang seperti itu. Sekarang memang diwajibkan mata kuliah terkait dengan itu. Guru harus bisa ada bekal terkait dengan orang-orang disabilitas itu tadi. Ngoten tambahan dari saya. Terus Pak Hasan. Oke, terima kasih Bu Heni. Cukup saya kira. Ya, bantuannya juga cukup besar itu untuk sekolah yang siap inklusi. Disesuaikan dengan jenis ABK-nya biasanya ya. Jadi lorong-lorongnya juga tidak seperti rumah sakit ya. Harus mensupport anak ABK. Cukup saya kira, terima kasih Bu Heni. Mudah-mudahan bisa kenal lebih lanjut. Iya, matur suwun Pak, sami-sami. Baik, terima kasih. Yai Hasan ini dokter di bidang kecerdasan majemuk, Bu ini. Jadi disertasinya berkaitan dengan multiple intelligence. Semua orang cerdas, tidak ada yang bodoh. Baik, Bu Umi ada yang ingin disampaikan kira-kira untuk menanggapi? Ya, sepertinya sudah cukup banyak tadi ya dari Bu Heni. Tapi mungkin dengan adanya perbuk itu ya Pak ya, jadi sebagai bentuk yang lebih teknis gitu, karena mungkin sekolah inklusi juga masih meraba-raba gitu kan. Jadi secara teknis bagaimana kesiapannya, bagaimana infrastruktur dan sebagainya gitu. Nah, nanti diharapkan di perbuk itu peraturan bupatinya bisa lebih detail mengatur terkait dengan teknis dan persiapan fisik ataupun SDM dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik. Ya, oke, terima kasih. Demikian pemaparan dari 3 penyaji, sekaligus tanggapan dari tanggapan dari peserta yang hadir pada malam hari ini. Dan kami ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih apa yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi ilmu, pengalaman yang bermanfaat untuk kita, sekaligus tekad kita bersama untuk sama-sama peduli dan ikut bergerak untuk bisa mendampingi kelompok-kelompok disabilitas dan kelompok-kelompok yang membutuhkan pendampingan. Yaitu tadi disampaikan oleh Yai Hasan, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan tentu kita akan mengingatkan bahwa Islam, agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan rahmat ini tentu harus bisa dirasakan oleh semua orang dan semua kalangan. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan selaku moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, sekaligus dengan keseluruhan tim yang hadir dan yang ada. Semoga kita tetap bisa bersilaturahim, menjaga silaturahim, dan tetap bisa memakmurkan malam-malam Ramadan kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah.